Halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kali ini kayak di judul video ya, gue tuh pengen ngebahas handphone Note FE yang udah lumayan lama gue beli. Jadi sebenarnya nggak ada alasan khusus sih kenapa gue beli Note FE ya. Khusus maksudnya tuh speknya, kameranya, ataupun jeroannya gitu-gitu pokoknya enggak. Tapi nih handphone emang gue beliin buat anak gue karena nih si anak gue itu suka minjem HP gue dan istri gue yang kebetulan HP gue itu Note 10 sama istri gue adalah Note 9 dan keduanya kan sama-sama ada S Pen. Nah dia demen tuh mainin S Pen-nya. Terus kalau ngelihat sekarang juga sikonnya gue pakein casing yang lumayan mahal, UAG. Nah kenapa? Karena handphonenya namanya juga anak kecil ya, sering kebanting-banting dan sering dibanting-banting tepatnya kalau lagi ngambek terutama. Makanya ya casing gue juga pakainya uak, yang bini gue juga Note 9 pakainya uak. Nah jadi singkat cerita ya gue akhirnya nyari lah handphone yang sekiranya tuh ada S Pen-nya. Karena ya itu yang tadi gue bilang di awal, handphone gue sama istri gue ada S Pen-nya. Ya udah gue mulai nyari yang second aja. Rencananya juga pengennya ya nggak usah yang mahal-mahal banget. Dan juga ini menjadi sebuah tips buat temen-temen ya kalau misalkan mau beli gadget tapi yang second. Cuma ini namanya tips ya, terserah, saran aja mau diterima mau enggak, mau ngikutin atau enggak ya asal buat masukan aja ya. Jadi kalau buat gue pribadi itu kuncinya kalau pengen beli handphone second itu adalah sabar. Sabarnya dalam arti nyari yang bekas orang pakai, jadi bekas pemakai, bukan di toko. Walau sebenarnya toko juga banyak yang jujur sih, cuma dari gue pribadi, gue skeptis aja kalau beli handphone itu dari toko karena 50-50 sih sebenarnya ada kemungkinan ya namanya toko dan zaman sekarang juga hardware-nya atau ya perintilan di dalam mesin-mesin handphone itu kan udah mulai banyak banget ya. Jadi ya takutnya udah ada aja yang di switch atau di swap gitu mesinnya. Lagian juga kalau buat gue pribadi, gue ngerasa lebih tenang misalkan beli dari bekasan orang karena pada saat mau transaksi itu biasanya kalau di lapak online, kalau di sini contohnya Topet aja lah ya. Topet itu kan seringnya kalau naruh foto itu maksimal cuma 5. Nah habis itu gue biasanya nge-DM lagi minta nomor HP-nya, nomor WA-nya si penjual. Habis itu gue tanyain lagi foto yang lainnya. Jadi gue mintain foto yang bener-bener detail. Pokoknya kenanya tuh sebenarnya pembeli yang rewel sih. Tapi dari diri kita sendiri pastiin kalau misalkan itu kayaknya barangnya bagus, ya udah niatnya mau beli, jangan beat and run gitu. Cuma kurangnya kalau barang yang biasanya bekas orang atau pemakai itu harganya sih cenderung lebih mahal ya ketimbang yang harga-harga di toko. Cuma buat gue pribadi balik lagi nggak apa-apa. Gue bisa menganggap itu sebuah nilai yang harus dibayar atau bisa dibilang kita tuh membayar rasa tenang pada saat kita memakai produknya itu buat jangka yang panjang. Soalnya kalau di toko biasanya kan ya pokoknya bisa kebayang sendiri lah kalau misalnya toko tuh ya gimana, pokoknya lebih aman aja kalau misalkan bekas orang pakai. Nah, terus kalau misalnya di Topet aja ya, gue tuh misalkan habis search produknya Galaxy Note FE, terus habis itu gue sortir ke bekas, habis itu gue sortir ke yang terbaru. Di situ gue baca-baca, habis gue ngelihat ada satu foto yang menarik, ya udah gue klik. Habis itu gue lihat dulu ke bawah, gue ngelihat baca deskripsinya sebentar, habis itu gue klik tokonya. Nah, tokonya di situ gue ngelihat dia ngejual apa aja. Kalau misalkan pemakai berarti logikanya barangnya itu cuma satu. Barangnya cuma satu, abis itu gue ngeliat informasi tokonya. Dia udah buka berapa lama. Kalau misalkan masih bulan-bulan dimana saat teman-teman ngecek, misalkan bulan ini April, teman lagi nyari nih, terus tahu dia baru buka tokonya bulan April, itu sih otomatis langsung gue skip biasanya. Dan terus kalau misalnya lapak itu emang cuma satu, dia tuh emang nggak ada banyak ulasannya. Jadi ya wajar, maksudnya kalau emang barangnya satu, kayak misalnya nih gue cuma punya Note FE 1, terus habis itu gue jual. Udah habis itu lapaknya kan ya habis, udah hilang gitu loh. Karena ya gue jualnya emang satu, bukan quantity. Masuk kan ya maksudnya kayak gitu ya. Dan ya udah sih paling kalau balik lagi ya, kalau gue pribadi gue tuh emang nyarinya nggak buru-buru banget kalau tiap barang second. Gue emang maunya tuh selalu dari bekas pemakai. Dan ya udah tipsnya paling segitu aja, terserah deh teman-teman mau ngikutin mau enggak, ya balik lagi ke diri masing-masing. Yang penting gue udah ceritain gimana cara gue kalau misalkan nyari device yang second. Dan sekarang kita lanjut bahas produknya. Jujur aja ini ternyata dari dulu gue beli sampai sekarang gue pakai dan anak gue pakai, gue makin nggak salah pilih sih, nggak salah beli juga Note FE ini.
Kalau ngomongin soal speknya, ya iya sih udah ketinggalan 2 generasi malah. Tahun ini kalau misalnya keluar lagi Note yang baru malah jadinya ketinggalan 3 generasi. Cuma itu masih entaran-entaran. Chipset bawaannya ya punyanya Samsung Exynos 8890 dipaduin sama RAM 4 GB sama internal storage-nya 64 GB. Cuma soal storage ini masih bisa ditambahin lagi pakai micro SD karena dia slot SIM card-nya itu hybrid. Jadi mau SIM 1 sama SIM 2 atau SIM 1 dengan micro SD gitu. Gue nginstal Antutu juga kayak biasa buat ngeliat skornya sekarang itu berapa. Ternyata dapat skornya adalah 187 ribuan nih kayak gini. Dan skor segini ini buat multitasking sih masih enak, masih oke lah pokoknya buat dipakai harian. Tapi kalau buat main PUBG ini gue cek grafiknya, hitungannya sih lumayan ya. Grafik smooth bisa frame rate high, sama grafik SD juga bisa high frame rate-nya. SDR ke kanan nggak bisa. Terus kalau main Call of Duty Mobile, grafiknya tuh low aja mentoknya, sama frame rate-nya mentok di medium. Tapi keduanya pas dimainin juga nggak ada masalah sih, nggak ada lag-lag berarti juga. Apalagi Call of Duty nih, kan emang engine gamenya tuh bagus. Nah terus karena ini adalah flagship pada zamannya, jadinya dia punya fitur-fitur yang kalau teman-teman pakai zaman sekarang itu malah nyenengin. Sebut aja mulai dari layarnya nih yang Super AMOLED, tahulah gimana kualitasnya kalau Super AMOLED di Samsung ya. Terus resolusinya juga nyampe 2K, terus dia juga ukuran layarnya 5,7 inci. Ada NFC, ada wireless charging, ada iris scanner, terus masih ada juga jack audio. Ada IP68 tahan air dan debu, dan ternyata ini dalam kehidupan sehari-hari malah kepake sama gua. Karena kan ini handphone dipakai sama anak gua ya. Tahu lah kalau misalkan habis makan ciki misalnya, atau makan mie pakai tangan, atau makan agar-agar jelly tuh, habis itu dia langsung megang HP-nya kotor. Lah, ya udah. Habis itu buat ngebersihinnya bisa gua basuh pakai air dan ya udah sabunin dikit-dikit kelar. Nah masih soal layarnya, ini buat perlindungan ya, gue pakein anti gores yang modelannya fleksibel. Jadi dia sifatnya kayak karet gitu nih. Kalau teman-teman tekan perhatiin kayak gini nih, gue tekan pakai kuku, ini ninggalin bekas. Balik lagi sebenarnya kalau ngomongin jujur ini anti gores tuh nggak enak ya buat handphone yang punya S Pen. Terlebih buat Note 10 ini tuh nggak enak karena jadi lebih keset aja kalau misalkan kita nulis pakai S Pen-nya di layar handphonenya. Cuma ya balik lagi sesuai kebutuhan kan ya. Nah anak gue itu kalau mainin S Pen-nya kan gue nggak tahu tingkat dia neken itu seberapa kencangnya. Ya udah biar layarnya aman, makanya gue pakein yang anti gores kayak gini. Nah tapi kalau buat teman-teman gue saranin aja nih, pakai anti goresnya kalau misalkan punya Note FE ya, itu yang biasa aja, jadi jangan yang tempered glass. Karena sepengalaman gua kalau teman-teman pakai yang tempered glass di handphone yang layar pinggirannya ini edge banget, ngelengkung banget, itu malah nyusahin sih nantinya. Misalkan teman-teman suka ganti casing. Syukur-syukur kalau casingnya itu bagian pinggirnya atau bibirnya nggak sampai layar banget. Tapi kalau misalkan sampai layar banget ya udah dah, ngangkat itu tempered glass. Habis ngangkat nggak lama toto kemasukan debu, akhirnya jadinya jelek gitu. Kalau pengalaman gue dulu pas pakai S7 Edge malah ya, S7 Edge itu pakai anti goresnya ya yang film biasa, yang plastik kayak gitu. Terus kalau soal UI-nya, ini Note FE dikasih One UI 1.0 berbasis Android Pie atau Android 9. Nggak tahu deh bakalan dapat update atau enggak ke One UI 2 ataupun Android 10 ya. Ya tapi kalau buat gue pribadi kayak gini juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Pemakaian sehari-hari juga lancar. Terus masih untung dapat One UI 1.0, jadinya dapat dark mode juga, jadi lumayan bisa ngirit baterai lagi. Terus kalau soal S Pen-nya nih di Note FE ini kan karena nggak ada Bluetooth-nya, jadi nggak bisa kayak di Note 9 ataupun Note 10 ya buat gerak-gerakin kameranya, flip kamera depan ataupun kamera belakang, itu nggak bisa. Pokoknya S Pen di Note FE ini pure cuma buat kayak nulis-nulis gitu aja sama fitur-fitur standar Samsung Galaxy Note biasanya. Dan ya kayaknya nggak usah gua bahas juga lebih lanjut lagi soal fitur si S Pen-nya karena bakalan gak kelar-kelar videonya. Panjang banget coy kalau ngomongin S Pen mah. Tapi kalau buat anak gue sendiri jelas ya S Pen ini kepake buat dia main game kayak mewarnai ataupun dia nulis-nulis ngikutin contoh dari ibunya ataupun guanya.
nulis di handphone itu apa, terus dia ngikutin di handphonenya sendiri. Terus lanjut lagi nih ngomongin soal kameranya. Jadul sih ya sebenarnya, kamera itu cuma ada 2, di depan 1, di belakang 1. Tapi kalau ngomongin hasilnya ini nggak kalah sama handphone-handphone zaman sekarang, apalagi yang kelas middle ya. Kamera belakangnya ini 12 megapiksel sama kamera depannya adalah 5 megapiksel. Kamera belakangnya punya mode juga komplit nih, selain foto sama video, dia juga ada mode food, panorama, pro dengan berbagai settingan kayak gini, selective focus, atau ini adalah mode bokehnya. Jadi walau satu lensa tetap bisa bikin bokeh. Ada slow motion sama hyperlapse. Terus kalau kamera depannya selain mode foto video, dia juga ada mode wide selfie. Kalau ngomongin soal video belakang, dia bisa ngerekam sampai resolusi 4K 30 fps dan kamera depannya bisa sampai 2K 30 fps. Nah, dari tadi kan ngomonginnya yang plus-plus aja nih. Kalau ditanya minusnya ada apa enggak, iya pastinya ada. Terutama ada di soal baterainya guys. Nih, kita mulai bahas ya. Ini kan handphone udah aslinya tuh udah 3 tahun ya, karena dia pertama kali launching tuh tahun 2017. Berarti baterainya juga bisa dibilang ya udah berumur. Dari beberapa teman-teman yang DM gue juga di Instagram, karena waktu itu gue pernah teaser gue pengen bahas Note FE ini. Jadi dari mereka tuh ada yang cerita juga, dia tuh emang masih pakai Note FE sampai sekarang jadi handphone kedua ataupun handphone pertama. Terus ada orang tuanya juga yang pakai Note FE ini. Masing-masing gue simpulin, ini handphone nggak bisa survive kalau teman-teman ngecas cuma sehari sekali. Ya, termasuk di gua juga kayak gitu. Ini tuh handphone minimal mesti ngecasnya 2 kali sih sehari baru bisa survive, biar besoknya masih bisa langsung dipakai pagi-pagi. Jadi bisa dibilang ya emang minimal ngecasnya 2 kali ya untuk kalau teman-teman belinya sekarang. Tapi bisa 3, bisa 4 kali ya tergantung pemakaian masing-masing sih. Nah, untuk device yang gue pegang ini SOT-nya gue udah nyobain bisa nyampe 3 jam 42 menit. Ya dengan catatan itu pemakaian harian di rumah aja ya, kenanya tuh seringan wifi pastinya. Aplikasi Messenger di sini adanya Telegram aja, terus ada Instagram juga yang biasanya tuh ini handphone bisa dibilang jadi handphone cadangan lah buat istri gua kalau yang handphone dia lagi dipinjem lagi sama anak gua. Suka begitu sih emang. Tapi kalau pure pemakaian sehari-hari anak gua ya kayak biasa sih, nonton YouTube, terus nonton TikTok juga. Ya, nonton TikTok doang ya, tapi nggak main soalnya dia nggak gue bikinin akun ya. Jadi cuma swipe doang nontonin TikTok gitu. Terus juga buat dia main game itu paling kayak game Barbie, My Little Pony, Sonic juga dia demen, sama game-game mewarnai kayak gitu deh. Terus minus selanjutnya kalau menurut gua ada di tombol navigasinya, karena dia tuh tombol navigasinya udah fix gitu guys. Kalau buat back itu ada di sebelah kanan, terus kalau mau recent apps itu ada di sebelah kiri. Jadi sebenarnya ini kenanya adaptasi aja sih. Kalau misalkan teman-teman kebiasaan backnya ada di sebelah kiri, ya paling 4-5 hari pemakaian udah terbiasa kalau menurut gua. Terus selanjutnya yang menurut gua kurang ada di bagian speakernya. Ini handphonenya flagship, tapi sayangnya kenapa speakernya cuma single ya. Terus juga kalau dibandingin sama handphone-handphone yang setara di zaman sekarang itu yang range harga 2 juta sampai 3 juta, ya bisa dibilang speakernya emang kalah power sih ketimbang handphone-handphone baru ya. Gak tahu karena ini emang produknya udah lama jadi speakernya rada mendem, udah berumur juga, atau emang dari sananya. Pokoknya yang jelas speakernya itu berasa kecil aja gitu kalau dipakein buat loudspeaker ya. Ya intinya nih HP emang nggak buat semua orang, tapi bisa jadi bahan pertimbangan, terutama buat teman-teman yang emang lagi nyari handphone Android Note beneran ya, punya S Pen-nya nih kayak gini, serta banyak fitur flagship di dalamnya. Terlebih lagi soal fitur security-nya sih, ini kan masih ada iris scanner nih sama fingerprint. Menurut gua iris scanner sih yang paling kepake banget di masa-masa Covid atau Corona kayak sekarang nih, karena kan kita ya pakai masker ya buat unlock layar. Kalau misalkan lagi pakai sarung tangan yang full gitu, misalkan lagi di motor juga ya, pakai fingerprint susah, pakai face unlock juga susah karena tutupan pakai masker atau helm. Tapi kalau pakai iris scanner kan mata yang di scan, dia nyala merah kayak gini, ya udah ponselnya atau handphonenya Note FE ini bisa kebuka. Pokoknya untuk range harganya sendiri ini adalah 2 jutaan. Gua itu belinya di harga 2,8 juta dengan barang yang batangan. Ya, jadi ini gue beli batangan aja, dapat chargeran yang menurut gue itu bukan charger asli, jadi chargerannya yang nggak gue pakai chargeran yang gue punya, anggap aja emang pure batangan handphonenya aja. Barangnya aman, mulus. Setelah gue tanya-tanya ownernya sebelumnya ya, si pemakai sebelumnya, ya udah, makanya ini tetap gue beli dan gue ngerasa worth it di harga 2,8 juta beli batangan. Ketimbang kalau misalkan teman-teman nih dapat harga yang lebih murah, anggaplah 2,5 juta
dan itu kondisinya full set tapi dia dari toko. Nah kalau buat gue pribadi yang kayak gitu sikonnya gue tetap nggak mau beli. Jadi gue akan coba nyari lagi dulu orang atau pemakai yang emang lagi ngejual Note FE-nya. Dan jadinya juga kayak tadi tuh, misalkan selisihnya 300.000 lebih mahal, tapi gue pakainya lebih tenang karena nih handphone aja udah mau setahun ya dipakai sama anak gue, udah kebanting berapa kali, udah gue cuci berapa kali, ini juga masih aman-aman aja. Dan thanks juga pakai casingnya ya bener nih gue pakainya uwak. Bukan maksudnya promosi ini ya, tapi emang uwak tuh dari dulu aman-aman aja sih gue pakai handphone yang pakai casingnya uwak tuh awet-awet aja sih guys. Makin berasa worth it juga beli casing sampai harga 500.000 gopean kayak gini. Gitu deh. Yaudah paling segini aja ya video yang bisa gue share soal Samsung Galaxy Note FE kalau dibeli di tahun 2020. Semoga info ini bisa ngasih masukan yang baik buat teman-teman yang emang lagi nyari Note FE. Dan ya udah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.